Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Priyo Handoko SSY, masih membawakan kitab Minhajul Muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Sifat kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa pada zuhur sampai dengan selesai, dan pada pekan ke depan akan diselenggarakan setiap pukul 3 sore hari sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ataupun kaum muslimin yang berada di Masjid At-Tauhid yang selalu setia menemani, menyimak kajian kita terkhusus membahas tentang perkara akhlak, tema yang begitu agung untuk dipelajari setiap anak Adam, terkhusus kepada seluruh kaum muslimin ataupun muslimah, untuk mempelajari perkara yang terpenting ini kaitannya dengan amalan soleh, yaitu akhlak yang mulia. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang begitu besar kepada kita semua berupa ilmu agama yang menghantarkan kita semua kepada kebahagiaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kita semua kenikmatan yang tiada batasnya, tiada taranya, kenikmatan yang indah yang terkumpul di dalamnya 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya kelak. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menikmati dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengorbankan seluruh daya dan upaya, semua yang beliau miliki untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kalimatullah la ilaha illallah di muka bumi ini, sehingga sampailah dakwah Islam itu kepada kita semua di Indonesia, di negara kesatuan NKRI kita yang kita cintai bersama ini, sehingga kita bisa menikmati manisnya iman, manisnya kita berislam dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebab itulah salah satu cara kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak salawat kepada beliau, dan itulah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah salah satu bukti tanda kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sempurna iman seorang anak Adam, seorang muslim ataupun muslimah,
kecuali tatkala dia mendeklarasikan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan yang ke-22 ke-23 ya. Pertemuan yang ke-23. Begitu banyaknya materi yang sudah kita pelajari kaitannya dengan perkara akhlak. Sampai sudah kita di pertemuan yang ke-23. Maka berulang dan berulang kali saya pribadi untuk mengingatkan kepada jamaah sekalian yang senantiasa mengikuti kajian kita tentang perkara akhlak ini untuk mengoreksi masing-masing kita semua, mempertanyakan kepada masing-masing kita semua bahwasanya apakah kita telah menerapkan, mengamalkan ilmu kaitannya dengan akhlak ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana telah kita sampaikan begitu banyaknya ilmu kaitannya dengan perkara akhlak yang mulia. Dan jangan sampai kita lupa pula untuk selalu dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita mudah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari ataupun yang akan kita pelajari. Karena itulah kunci kesuksesan seorang anak Adam. Bukan malah ilmu itu yang akan menjadi hujjatun alaika, yang akan menghujat kita nanti pada hari kiamat kelak. Oleh karena sebab apa? Karena kita tidak mengamalkan amalan tersebut. Kabura maqtan indallahi an taqulu ala ma taf'alu la indallahi ala ma taqulun. Yaitu Allah amat sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian katakan, apa yang tidak kalian mala taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Hanya sekedar lisan saja, akan tetapi kita tidak mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari agama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan atau menjelaskan secara singkat kaitannya dengan hakikat kasih sayang anak Adam terhadap sesamanya, yang mana telah kita bagi menjadi dua: rahmat Allah terhadap hamba-hambanya dan rahmat hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap sesamanya. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hakikat ataupun salah satu sifat kasih sayang, rahmat, ulas asih Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia secara umum dan secara khusus kepada mereka yang mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya. Yaitu insyaallah kita akan menjelaskan secara ringkas tentang sifat, contoh, cerita kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya secara umum, kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kita sendiri, kalangan manusia, bukan dari kalangan jin ataupun malaikat, tidak, tetapi dari kalangan kita sendiri, yaitu umat manusia. Yang mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu berat rasanya. Azizun alaihi ma anittum, berat rasa
berat terasa olehnya, yaitu oleh Nabi SAW, penderitaan kalian. Yaitu maksudnya adalah, ini sifat yang pertama, Nabi SAW memiliki sifat welas asih ataupun ibah, empati ataupun simpati terhadap umatnya. Tatkala umatnya mengalami suatu kesusahan, mengalami suatu cobaan yang memberatkan mereka, itu merasa sakit atau berat, sedih, iba, Nabi kita tercinta Nabi SAW. Itu salah satu tanda kasih sayang, welas asih Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, kepada umatnya secara khusus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Yang mana beliau Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan, sangat berhasrat, sangat menginginkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kalian wahai orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Menginginkan apa? Nabi SAW itu menginginkan apa? Yaitu menginginkan keselamatan kepada kita semua. Agar kita bisa mendapatkan taufik dari Allah, agar kita bisa mendapatkan hidayah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu besarnya hasrat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umat manusia ini apa? Mendapatkan manisnya keimanan, mendapatkan indahnya tatkala Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, memberikan bimbingan kepadanya, sehingga dia selamat di dunianya dan kelak di akhiratnya, selamat dari api neraka dan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi yang Allah Subhanahu wa taala katakan yang menjelaskan tentang sifat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yaitu Raufur Rahim. Beliau itu amat belas kasih, ya. Amat belas kasihan, ya. Sangat sayang. Rauf sangat sayang. Sangat ibah. Nan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi pada intinya, pada dasarnya semuanya kembali kepada satu makna, yaitu Nabi SAW sangat mencintai kita, sangat merindukan kita, sangat sayang dengan umatnya agar kita bisa mendapatkan kesuksesan, keberhasilan di dunia kita dan kelak di akhirat. Sehingga beliau Nabi SAW mengorbankan apapun yang beliau miliki untuk menebarkan dakwah ini. Untuk menebarkan dakwah ini. Yang mana Nabi SAW apabila kita menoleh sejenak sejarah singkat tentang perjuangan yang begitu amat sangat berat yang dialami Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan agama ini agar umat manusia merasakan manisnya iman, agar merasakan indahnya agama Islam. Terlepas dari kegelapan, kebodohan, kehinaan tatkala manusia diperbudak dengan dunianya. Yaitu kisah yang begitu memilukan tatkala kita dengar. Kisah yang begitu menyedihkan tatkala hati ini menghayati kesedihan dan musibah yang dirasakan oleh Nabi SAW dalam rangka menebarkan dakwah Islam. Sehingga kita merasakan nikmat Islam, nikmat iman pada saat ini. Yaitu keadaan yang membuat Nabi SAW begitu susah payahnya, begitu beratnya dalam menjalani amanah, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan agama ini ke seluruh penjuru pelosok negeri dunia. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kisah ini
berawal mula dari pertanyaan istri beliau yang tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha melontarkan pertanyaan yang mana memiliki alasan kenapa beliau melontarkan pertanyaan tersebut, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya cobaan sakitnya tatkala di dalam peperangan Uhud. Peperangan apa? Uhud. Sampai dikisahkan dalam riwayat ini, begitu mengerikan, begitu sakitnya, sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengalami cobaan di peperangan Uhud. Gigi Nabi tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam patah. Salah satu cincin baju besi beliau masuk ke dalam pipi beliau oleh karena sebab hantaman-hantaman dari orang-orang Quraisy. Begitu menakutkan pada saat itu, dan banyak para sahabat yang meninggal dunia, dan hampir Nabi SAW meninggal dunia pada saat itu. Sampai paman yang tercinta Hamzah, paman beliau yang tercinta Hamzah meninggal dunia di peperangan Uhud. Begitu sedihnya apa yang dirasakan oleh Nabi SAW tatkala di peperangan Uhud. Tidak lain tidak bukan untuk menegakkan agama ini, untuk menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru negeri, bukan hanya di lingkup kecil Jazirah Arab, tidak, sampai ke seluruh penjuru dunia. Itulah tujuan Nabi SAW, sehingga kita saat ini bisa merasakan indahnya agama kita yang begitu nikmatnya, begitu luasnya, begitu sempurnanya, sehingga kita mudah, senang, bahagia menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan segala macam bentuk pahitnya, segala macam bentuk beratnya cobaan di dunia ini. Tatkala kita memahami agama kita merasakan kebahagiaan oleh karena sebab perjuangan Nabi SAW. Jadi itu yang melatar belakangi Aisyah melontarkan pertanyaan kepada Nabi SAW. Pertanyaan apakah yang disampaikan oleh Aisyah kepada Nabi kita tercinta Nabi SAW? Yaitu, saya bacakan hadisnya dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annaha qalat li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yaumun ashadda min Uhudin?" Ashadda min Uhudin, min yaumi Uhudin. Wahai Rasul, apakah engkau merasakan lebih beratnya cobaan, lebih beratnya dakwahmu ini setelah peperangan Uhud? Ada enggak hari di mana hari tersebut lebih berat rasa sakitnya, cobaannya daripada peperangan Uhud yang sudah kita jelaskan singkatnya tadi? Ada enggak yang lebih mengerikan daripada itu, wahai Rasul? Ada atau tidak? Ya, ada atau tidak? Maka Nabi SAW menjawabnya, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yawmal aqabati id aradtu nafsi alayya ibni Abdul Yalay ibni Abdul Kulal falam yujibni ila ma aradtu." Yaitu ada di hari yang begitu sakitnya, begitu beratnya daripada beratnya cobaan di peperangan Uhud, yaitu tatkala Nabi SAW berdakwah ke Taif. Berdakwah kemana? Ke Taif. Berdakwah ke Taif. Kira-kira dari Mekah ke Taif itu ada 104 km. 104 km
yang mana Nabi SAW menuju ke Taif itu kira-kira 4 hari 4 malam. Dan jalannya pun tidak mulus seperti saat ini, ada kendaraan mewah, enak. Tetapi pada saat itu Nabi SAW harus melewati puluhan, bahkan ratusan bukit terjal, naik turun bukit gunung. Dan gunungnya dan bukitnya pun nggak seperti di Indonesia. Banyak tanaman-tanaman indah, segar dan seterusnya. Tetapi kalau pada saat itu batu-batu yang begitu tajam, begitu besar dan susah untuk didaki. Puluhan yang beliau rasakan dari perjalanan menuju ke Taif. Puluhan bukit, puluhan gunung, naik turun gunung, begitu beratnya. Sekitar 104 kilo ya, kalau saya lihat itu kisaran seperti itulah jauhnya. 4 hari 4 malam perjalanan Nabi SAW menuju ke Taif. Itulah hari yang mana pada saat itu aku mendakwahkan agama Islam kepada penduduk Taif, akan tetapi mereka menolaknya, yaitu kepada salah satu tokoh besar dari Taif, yaitu yang bernamakan Ibni Abdi Yalail. Ibni Abdi Yalail. Dalam riwayat lain, tetapi riwayat tersebut lemah, yaitu ada tiga tokoh besar yang dijumpai oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Akan tetapi hadisnya dhaif. Tapi di sini hanya disebutkan satu, yaitu Ibnu Abdi Yalail, Ibni Abdul Kulal. Nah, Nabi SAW memiliki alasan yang begitu kuat kenapa beliau harus pergi ke Taif. Kenapa? Karena di Mekah banyak cobaannya, banyak penolakan dari suku Quraisy, sehingga Nabi SAW ingin membuka lahan baru, lahan dakwah baru di Taif. Siapa tahu mereka Allah SWT berikan hidayah, sehingga Nabi SAW pergi ke Taif untuk mendakwakan agama Islam kepada mereka. Yang mana Ibnu Abdi Yalail Ibnul Kulal itu menolak ajakan Nabi SAW untuk berislam, untuk beragama Islam, meninggalkan semua peribadatan dan mengarahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka menolak. Kata Nabi SAW, "Falam yujibni ila ma aradtu." Mereka menolakku dari apa yang aku ingin sampaikan kepada mereka, yaitu agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW, jadi Nabi SAW cerita kepada Aisyah. "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Ketika beliau ditolak oleh beberapa ketua tokoh masyarakat Taif, diusir oleh mereka, ketika Nabi SAW hendak keluar dari Taif, maka seluruh penduduk Taif, mulai dari anak-anak kecil, mulai dari pemuda-pemudinya, sampai orang-orang yang sudah tua renta, bersatu padu untuk menyakiti Nabi SAW. Sehingga mereka mengambil semua yang mereka bisa ambil dari batu untuk melempari Nabi SAW, sampai Nabi SAW tumitnya, kakinya bercucuran darah. Kemudian melukai kepala Nabi SAW yang begitu mulia, yang mana Nabi SAW pada saat itu bersabar menerima semua cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Sehingga dalam beberapa riwayat, batu yang mereka lemparkan kepada Nabi SAW sampai
menancap di kepala Nabi SAW. Begitu mengerikannya keadaan pada saat itu, sehingga Nabi SAW begitu beratnya merasakan sakitnya luka-luka yang beliau rasakan dari lemparan batu penduduk Taif. Sampai beliau mengatakan mahmumun ala wajhi, sampai aku linglung, sampai aku apa? Linglung. Maksudnya sampai beliau itu setengah tidak sadar atau setengah sadar. Sadar atau tidak sadar, bingung dia. Namanya orang linglung seperti apa seperti ini? Linglung karena darah banyak keluar, tidak fokus, pusing dan yang lain-lainnya. Karena darah banyak yang keluar dari tubuh yang indah Nabi SAW. Sampai beliau mengatakan falam astafiq illa wa ana biqarnith tha'alib, enggak kerasa, sampai aku tidak terasa kalau sudah hampir masuk ke qarnith tha'alib, yaitu mendekati Mekah. Jadi pulang. Enggak kerasa kalau sudah sampai di qarnith tha'alib, beberapa kilo dari Mekah. Saking apa? Saking beratnya cobaan yang beliau rasakan, yaitu luka-luka yang begitu parah, membuat beliau tidak fokus, membuat beliau linglung, susah payah untuk berjalan dan seterusnya, sehingga beliau tidak sadar kalau sudah sampai di qarnith tha'alib. Pada saat itu beliau Nabi SAW istirahat. Farafa'tu ra'si fa'idha ana bisahabatin qad aldallatni. Tatkala aku duduk-duduk beristirahat di qarnith tha'alib, Nabi SAW melihat, memandang ke awan, ke langit. Ternyata beliau melihat ada gumpalan-gumpalan gelap awan, gumpalan-gumpalan gelap awan yang menutupi tubuhku. Jadi beliau melihat ke atas langit dan beliau melihat beberapa awan menggumpal. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Ternyata di gumpalan awan tadi ada malaikat Jibril, Maka Jibril pun mengatakan, fanadani faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaika. Jibril berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu, perbuatan kaummu kepadamu, yaitu melempari batu, menyiksa, mencaci maki dan seterusnya. Kemudian kata Jibril, wa qad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada atau telah mengutus kepadamu untukmu, yaitu malaikat penunggu gunung, agar engkau memerintahkan kepada dia apa yang engkau inginkan, yaitu balas dendam. Kemudian fanadani malakul jibal fasallama alayya thumma qala. Kemudian pada saat itu malaikat penunggu gunung mengucapkan salam, memanggilku, kemudian mengucapkan salam kepadaku dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, perintahkanlah sesuka hatimu kepadaku, bila perlu aku angkat nih 2 gunung, kemudian aku timpakan, aku hancurkan kepada penduduk Taif. Jadi gunung yang begitu besar, 2 gunung yang begitu besar diangkat, ya, ditawarkan oleh malaikat untuk balas dendam
diangkat kemudian dilemparkan ke penduduk Taif karena telah menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya banyak faedahnya. Salah satunya adalah ada malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk menjaga gunung, menjaga langit, hujan, malaikat penjabut nyawa dan yang lain-lainnya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya tadi berarti ada malaikat yang menjaga gunung, bukan hantu ya, bukan hantu. Malaikat yang menjaga gunung tersebut. Hadisnya ini jelas sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan para malaikat tersebut tidak memiliki hak otonom. Hak otonom itu maksudnya hak untuk melakukan sekehendak hati mereka, yaitu para malaikat. Tidak. Semua yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan, semuanya berangkat dari perintah Allah, bukan karena keinginan mereka sendiri. Ya, bukan karena keinginan mereka sendiri, itu izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan para malaikat itu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Salah satunya ini, Allah perintahkan kepada malaikat Jibal, malaikat penunggu gunung, untuk menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas dendam kepada Taif. Bayangkan tatkala Anda dizalimi oleh teman Anda, saudara atau saudari Anda. Bukan hanya satu orang yang mendolimi Anda, banyak orang. Pasti Anda akan sangat-sangat berhasrat, sangat-sangat bersemangat untuk membalas dendam kepada mereka. Kita tidak punya kuasa pun kita sangat bersemangat untuk membalas dendam. Kita nggak punya kuasa, padahal kita nggak punya apa? Kuasa. Bagaimana tatkala kita punya kuasa, punya kesempatan, punya kemampuan untuk membalas dendam? Bagaimana bisa tatkala pada saat itu kita menolaknya? Ini mumpung ada kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Kalau kita bayangkan secara rasio, secara akal sehat manusia, pasti Nabi SAW akan membalas dendam. Oleh karena sebab kedoliman umatnya, itu kedoliman orang-orang Taif kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tatkala beliau Nabi SAW memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam beliau, yang mana beliau telah disakiti, dilukai, bukan hanya hatinya. Sampai-sampai dalam suatu riwayat, dan walaupun riwayat ini lemah, Ibnu Abdi Yalai ini mengatakan, jadi bukan hanya melukai fisik Nabi SAW, tapi melukai hati Nabi SAW juga. Salah satu riwayat, Ibnu Abdi Yalai ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW suatu perkataan yang sangat-sangat menyakitkan kalau kita bayangkan itu ya. Yaitu kata Ibnu Abdi Yalai, wahai Muhammad, fawajadallahu ghairaka yursiluk. Wahai Muhammad, apakah tidak ada orang lain lagi yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus selain engkau? Kenapa harus engkau gitu? Apakah Allah tidak mendapati orang yang cocok untuk mengemban menjadi rasul, menjadi nabi selain engkau? Kenapa harus engkau? Itu maksudnya. Apakah Allah tidak mendapati orang selain engkau, yaitu Muhammad, untuk dijadikan seorang rasul? Kenapa harus engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang nabi dan rasul? Jadi tokoh yang lainnya juga mengatakan bahwasanya falan ukallimaka, aku tidak akan menjawab, aku tidak akan berbicara kepada engkau sedikit pun. Jadi banyak perkataan-perkataan yang begitu menyakitkan hati Nabi SAW. Baru setelahnya Nabi SAW merasakan penderitaan fisik, yaitu dilempari dengan batu.
yang membuat beliau hampir pingsan, ya, hampir pingsan. Luka-luka yang begitu besar, luka-luka yang begitu amat sangat sakit. Nah, ketika Nabi SAW memiliki kesempatan untuk membalas dendam, apa yang beliau lakukan, atau sikap apa yang beliau lakukan? Kemudian beliau SAW menjawab dari tawaran malaikat penunggu gunung tadi, bal arju, bahkan tidak, ya, maksudnya itu tidak, bahkan aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallaha wa la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak keturunan mereka nantinya yang hanya menyembah kepada Allah saja wahdahu, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukannya sudah sana hancurkan penduduk Taif karena dia telah melukaiku, telah mendolim diriku, sana silakan. Tidak, bukan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Aku berharap pada Allah, berdoa untuk kebaikan orang-orang Taif. Mungkinlah mereka menolak agama Islam, mungkinlah mereka menolak hidayah ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan-keturunan mereka yang nantinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada saat ini penduduk Taif begitu makmur, begitu baiknya dan terkenal kesolehan orang-orang Taif oleh karena sebab apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat tanah di Taif di zaman dahulu susah untuk dijadikan tanaman untuk bercocok tanam di sana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka untuk bercocok tanam. Banyak keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Taif oleh karena sebab apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka semua, ampunilah mereka semua, fa innahum qaumun la ya'lamun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada mereka agar mereka mendapatkan hidayah dan seterusnya? Karena mereka pada saat itu kondisinya apa? Tidak mengetahui, kaum yang tidak mengetahui. Maksudnya mereka itu pada saat mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menyadari bahwasanya apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kebenaran. Nah, mereka bukan tidak mau, tapi berlandaskan ketidaktahuan, kebodohan, sehingga mereka mengambil sikap tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua salah satu contoh puncak dari kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia secara umum, ya. Umat manusia secara umum. Kalaupun Nabi SAW tidak memiliki rasa sayang kepada umat manusia secara umum, maka Nabi SAW hanya berdakwah di lingkup beliau sendiri, di lingkup Madinah saja, tanpa berdakwah kepada tempat-tempat yang lainnya. Akan tetapi kita lihat pada kenyataannya, sampai kepada negeri kita merasakan manisnya dakwah, hasil dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul amat sangat iba, sayang, cinta kepada kita semua, mengharapkan harisun alaikum bil mu'minin, mengharapkan keselamatan, mengharapkan hidayah, mengharapkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Itulah sifat walas asih, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Bukan hanya kepada generasi pada saat itu saja kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi kepada generasi-generasi berikutnya dan berikutnya.
Ini menunjukkan bahwasanya luasnya rahmat kasih sayang beliau SAW tidak terbatas kepada kaum tertentu, suku tertentu, orang-orang tertentu, tidak, kepada seluruh generasi umat manusia. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya. Beliau SAW mengatakan, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Aku berharap kepada Allah, aku sangat rindu, aku sangat ingin berhasrat agar aku berjumpa dengan saudara-saudaraku. Jadi kalimat tersebut dilontarkan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Ketika Nabi SAW mengatakan perkataan demikian, aku sangat berhasrat ingin ketemu, menjumpai saudara-saudaraku. Berarti pada saat itu Nabi SAW belum menemui, berjumpa dengan saudara-saudaranya. Maka para sahabat kaget, padahal jelas-jelas para sahabat telah menemani dakwah Nabi SAW, membantu, menolong Nabi SAW dalam berdakwah. Maka wajar para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," merespon dari perkataan Nabi SAW. "Ya Rasulullah, wahai Rasul, awalaysa nahnu ikhwanaka?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kok Anda secara implisitnya kan seperti itu? Kok Anda berharap agar menjumpai saudara-saudara Anda? Apakah kami bukan saudara-saudaramu, wahai Rasul, sehingga Anda mengatakan hal yang demikian? Maka Nabi SAW menjawab dari pernyataan ataupun pertanyaan para sahabatnya. "La antum ashabi." Kalian itu sahabat-sahabatku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. "Wal ikhwanul ladzi ja'u min ba'di." Maksud dari saudara-saudaraku di sini adalah mereka yang datang sepeninggalanku. Mereka yang hidup datang tatkala aku telah meninggal dunia. Terus berarti kan sampai hari kiamat. Tidak ada batasannya. Mereka lah orang-orang yang datang setelahku, hidup sepeninggalanku, hidup setelah aku meninggal dunia. Yu'minu bi, yang mana mereka itu beriman kepadaku. Yang mana mereka itu beriman kepadaku. Walau lam yarawni, akan tetapi mereka belum melihatku, belum melihat fisik tubuhku. Kita kan kalau mencintai seseorang kan tatkala telah melihat kenyataan orang tersebut, sehingga kita mencintai dia, menyayangi dia. Kita telah melihat wajahnya, menyaksikan keberadaan dia, sehingga tumbuhlah kasih sayang kita kepada dia. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana seseorang itu mencintai orang lain akan tetapi dia belum pernah sama sekali melihat orang tersebut? Kan susah untuk dipahami. Itu keistimewaan kita. Kita beriman kepada Nabi SAW. Kita meyakini apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Akan tetapi kita belum pernah sama sekali melihat wajah Nabi SAW. Justru kecintaan, kerinduan Nabi SAW mendahului kecintaan dan kerinduan kita. Lebih dulu Nabi SAW daripada kita. Seharusnya kita yang lebih besar cinta kita kepada beliau SAW. Akan tetapi beliau amat sangat besar dan mendahului kecintaan beliau kepada kita semua, kerinduan beliau kepada kita semua. Lalu pertanyaan besarnya, sudahkah kita mengikuti sunnah Nabi SAW? Sudahkah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berjumpa kepada Nabi SAW nanti pada hari kiamat kelak? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk minum dari telaga Nabi SAW? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak diusir
oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu sebagian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minum dari air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat itu begitu panas teriknya. Jadi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Ada yang di dalam surga, ada yang di luar surga. Diperuntukkan bagi mereka yang kesusahan di padang mahsyar. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat tersebut, yang riwayat yang sahih, yaitu telaga Nabi SAW itu mengalir dari bejana-bejana, dari wadah-wadah emas dan perak, keluar darinya surga, dari surga Allah Subhanahu wa taala mengalir keluar surga, mengalir ke padang mahsyar. Yang mana pada saat itu matahari di ubun-ubun kita sejarak 1 mil. Di sini ada 2 riwayat. Diriwayatkan oleh para sahabat adalah yang pertama 1 mil di sini adalah seukuran 1 pena celak. Ya, 1 pena, 1 ukuran panjangnya pena. Atau dalam riwayat lain 1 mil di sini adalah jarak yang kita anggap sebagai 1 mil, sekitar 2 kilo kalau nggak salah. Yang pada intinya matahari itu akan memberikan efek panas, efek sakit kepada tubuh seorang manusia tatkala didekatkan di ubun-ubun manusia pada saat itu. Dan di sana pada saat itu ada yang tenggelam, air keringatnya sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke dada, sampai menenggelamkan dia sendiri. Tergantung dari amalan yang dia lakukan di dunia, amalan soleh yang dia lakukan di dunia. Maka pada saat itu Allah karuniakan kepada umat Nabi SAW untuk menghampiri telaga Nabi SAW yang pada saat itu kita akan merasakan hausnya luar biasa, karena panas sekali. Dan pada saat itu badan kita tidak terbakar, tetapi efeknya amat sangat kuat. Sehingga kita membutuhkan air. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala giring umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada sebagian dari mereka yang Allah usir, yang Allah tidak izinkan untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu umat yang mengaku dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahwasanya dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia telah munafik dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala usir mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan mereka untuk meneguk air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ummati. Kenapa? Kata Nabi SAW, kenapa? Umatku, kenapa engkau usir? Malaikat yang mengusir umat Nabi SAW. Kenapa engkau usir? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Rasul, wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi sepeninggalan engkau dari orang ini. Yaitu para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelewengkan, yang menyimpang dari ajaran kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan izin oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala meminum dan berkumpul di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap kepada seluruh umatnya untuk mendapatkan keselamatan pada hari yang dimana pada saat itu matahari didekatkan, pada hari dimana pada saat itu tidak ada pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang akan mendapatkan naungan pada saat itu, yang mana pada saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita bacakan hadisnya. Tidak sampai di situ kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak nanti hari kiamat, yaitu salah satunya adalah tatkala kita akan melewati sirat. Tatkala kita akan melewati sirat. Sirat itu adalah suatu jembatan yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih halus daripada satu helai rambut. Yang kalau kita logikakan tidak akan mungkin kita bisa melaluinya. Yang di bawahnya terdapat pengait-pengait dari api neraka, yang siap untuk mengait orang yang di atasnya, untuk digeret dan dimasukkan di dalam api neraka. Maka pada saat itu mereka yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan adalah orang-orang yang selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangnya dengan kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh hinanya diri ini, sungguh naifnya tatkala orang-orang yang mengaku dirinya bahwasanya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam justru malah menyimpang, justru malah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap sekali keselamatan bagi kita semua di dunia kita dan di akhirat kita kelak. Begitu banyak contoh-contoh dalil dari Al-Quran ataupun hadis kaitannya dengan sifat-sifat Nabi SAW yang menunjukkan kecintaan beliau kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan sifat kasih sayang welas asih Nabi SAW kepada umat ini, yang mana kita bisa merasakan manisnya iman, indahnya menjadi seorang muslim, sehingga kita tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, sehingga kita mengetahui mana yang menuju kepada jalan-jalan kemurkaan Allah, neraka Allah, mana jalan-jalan yang menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Nabi SAW semuanya tanpa terkecuali rahiman bikum, dalam rangka kasih sayang Nabi SAW kepada kita semua. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari api neraka dan kita bisa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya kelak, berkumpul kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Tidak ada. Di sini tidak ada? Ada, silakan. Tidak ada ya? Jadi ini adalah kaitannya dengan akhlak kasih sayang, akhlak rahmat yang begitu amat sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sudah saya sampaikan pentingnya dari sifat rahmat ini, ditinjau dari rahmat Allah, ditinjau dari rahmat anak Adam dengan sesamanya. Begitupun pada saat ini ditinjau dari kasih sayang Nabi SAW, sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang begitu indahnya, begitu besarnya, bukan sampai di dunia saja, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya begitu besar, kenikmatannya begitu agung, dan kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan, untuk memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita telah pelajari, sehingga kita mendapatkan keberhasilan di dunia ini dan kelak di akhirat kita.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.